Selamat pagi, Suster, to all the teachers, Mami and Daddy. Apa kabar di pagi hari yang cerah ini? Saya harap sudah siap ya untuk mengikuti webinar dengan tema yang luar biasa, yakni pentingnya pembentukan karakter sejak usia dini. Dalam kesempatan ini, saya Devi Kusnadi akan memandu acara webinar hari ini. Mami and Daddy, Sekolah Notre Dame sebagai lembaga pendidikan sangat peduli dengan pembentukan dan pengembangan karakter anak sejak usia dini. Hal ini sesuai dengan moto kami, membangun karakter, mendidik nalar. Pembentukan karakter anak tentu menjadi tugas bersama antara orang tua dan pihak sekolah. Oleh sebab itu, mewakili Yayasan Notre Dame, saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mami and Daddy yang sudah hadir di acara webinar hari ini. Seminar ini diselenggarakan bertepatan dengan launching dan sosialisasi program Notre Dame Character Building untuk tahun pelajaran 2020-2021. Susunan acara pagi ini adalah sebagai berikut. Pertama, sambutan oleh Suster Yanita selaku Kabid Kampus Ministry. Kedua, seminar parenting oleh Ibu Rina Badudu. Dan yang terakhir, penjelasan program karakter oleh Miss Frida selaku koordinator program. Untuk kelancaran acara dan kenyamanan bersama, semua peserta Zoom akan di-mute oleh host selama acara. Dan akan dibuka kembali ketika ada sesi tanya-jawab. Mami and Daddy, marilah kita awali rangkaian acara ini dengan doa. Untuk itu, kepada yang terhormat Suster Maria Marcella Asandi untuk memimpin doa. Untuk Suster Maria Marcella, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar? Halo? Suster, sudah. Oke. Baik, terima kasih untuk waktunya. Para ibu dan bapak yang terkasih, dari para guru, dan khususnya kepada Ibu Rina Badudu yang kami cintai, kita mau mohon berkat untuk pertemuan sepanjang hari ini. Kiranya kita akan berdoa dulu. Kita hendak sejenak. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan penyelenggara hidup kami. Kembali kami mengucapkan syukur atas berkat yang boleh kami terima dari pagi sampai siang hari ini. Khususnya kami bersyukur bahwa Engkau telah mengirim Ibu Rina Badudu yang akan memberikan kami sesuatu yang sungguh berguna. Khususnya kami ingin menimba pengalaman dari Ibu Rina untuk mendidik karakter anak-anak dari usia dini. Bapa yang Maha Baik, turunkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami masing-masing, agar semua yang akan kami dengar sungguh-sungguh berguna bagi kami dalam melayani anak-anak didik yang boleh dipercayakan kepada sekolah kami. Anugerahilah kami kesehatan jiwa raga yang baik, agar kami sungguh-sungguh dapat menyerap apa yang boleh kami terima dari Ibu Rina Badudu. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kegiatan dari awal sampai berakhirnya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami. Tuhan, di dalam tangan-Mu kami percayakan segala kegiatan ini. Semua itu hanya demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak jiwa. Kami akan mengaturkan doa ini dan melakukan juga melalui bimbingan Bunda Maria, Bunda kami semua. Marilah kita doakan bersama. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Marcella atas kesediaan memimpin doa di pagi hari ini.
pembukaan acara untuk acara berikutnya, saya mengundang Suster Maria Yanita SND, selaku Kepala Bidang Kampus Ministry, mewakili Yayasan Notre Dame Jakarta, untuk membuka secara resmi acara webinar ini. Kepada Suster Yanita, saya persilahkan. Terima kasih, Suster. Ya, Miss. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi, Suster. Betapa baiknya Tuhan yang Maha Baik. Suster Maria Marcella sebagai moderator TK dan SD Puri Indah, Suster Maria Nicolin sebagai mentor SD Notre Dame Puri Indah, para suster, para kepala sekolah TK dan SD, pengurus Yayasan Notre Dame Jakarta, dan Bapak Ibu guru, serta Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sini di dalam acara media Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa Notre Dame, TK dan SD yang telah meluangkan waktunya mengikuti program acara launching karakter building Notre Dame. Adapun tujuan dari kami mengadakan kegiatan program karakter building ini, saya akan membacakan beberapa tujuan dari program kami ini. Yang pertama, kami ingin melatih para Notre Dame sejak dini tentang nilai-nilai Notre Dame dengan core value Notre Dame, yaitu hormat dan peduli. Yang kedua, sekolah Notre Dame ingin membentuk para Notre Damus menjadi pribadi-pribadi Notre Dame yang terampil dan berkomitmen untuk bersama-sama menjadi saksi dan fasilitator yang bertanggung jawab memelihara segala ciptaan Allah dan demi keselamatan banyak jiwa dan membawakan keadilan bagi sesama dan bagi masyarakat. Yang ketiga, menanamkan dalam diri para Notre Dame sejak dini tentang 4 pilar pendidikan Notre Dame. Yang pertama, berpusat kepada Allah yang Maha Baik dan penyelenggara, menghargai martabat manusia sebagai citra Allah, menjadi saksi kabar gembira Injili, dan pendidikan yang terintegrasi untuk transformasi. Kami selalu mengharap agar semua anak Notre Dame memiliki nilai-nilai Notre Dame seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kami juga sangat mengharapkan adanya interaksi yang baik dari semua orang tua siswa untuk mendukung program parenting kita ini dan untuk mendukung program yang akan kami laksanakan, yaitu pendidikan karakter Notre Dame. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Rina yang telah hadir pada pagi hari ini untuk memberikan parenting. Semoga parenting ini dapat bermakna bagi kita semua, terlebih di dalam membina anak-anak kita baik di sekolah maupun di rumah. Semoga Tuhan yang Maha Baik dan penyelenggara selalu membimbing niat baik kita dan selalu memberkati kita masing-masing dalam mendidik anak-anak kita yang bertransformasi dan berkarakter. Dengan ini, saya membuka program Notre Dame Karakter Building untuk tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Yanita atas sambutannya yang luar biasa. Sekali lagi, Mami and Daddy, untuk kelancaran acara dan kenyamanan bersama, mohon maaf semua peserta Zoom akan di-mute oleh host selama acara dan dibuka ketika nanti ada sesi tanya-jawab. Kemudian, acara seminar ini akan dibagi menjadi 2 segmen.
Segmen pertama adalah paparan dari Ibu Rina Badudu selama 45 menit, dan segmen kedua adalah tanya jawab selama 15 menit. Bagi Mami Andadi yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fitur chat. Tentu kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai dengan topik untuk dapat dibahas lebih lanjut oleh Ibu Rina. Tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara seminar kita pagi hari ini. Ibu Rina Badudu dari Yayasan Bangun Karakter Bangsa telah 20 tahun belajar dan membagikan karakter first education, kurikulum untuk membangun karakter keluarga. Ibu Rina pernah bekerja profesional di perbankan, kemudian homeschooling keempat anak-anaknya yang sekarang sudah lulus kuliah semua. Saat ini bersama dengan suami, Pak Rizal Badudu, banyak melayani keluarga melalui pembinaan parenting dengan kurikulum Growing Kids God's Way. Baiklah, Mami Andadi, marilah kita sama-sama mendengarkan paparan pentingnya pembentukan karakter sejak usia dini dari Ibu Rina Badudu. Kepada Ibu Rina, saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Rina. Ya, terima kasih Miss Devi. Selamat pagi semuanya. Saya berterima kasih kepada Sekolah Notre Dame, kepada Ibu Neni, Suster Yanita, Miss Frida, dan semua tim yang terlibat, terutama juga Miss Lasti ya, dari belakang, tapi membuat meeting ini bisa terselenggara ya. Jadi kehormatan bahwa saya boleh membagikan mengenai membangun karakter anak sejak usia dini, dan bahwa sekolah menetapkan satu pertemuan sebagai sosialisasi dan launching. Itu sesuatu yang betul-betul baik sekali supaya kerjasama dengan orang tua betul-betul awareness-nya, kesadarannya untuk bersama-sama melangkah untuk mendidik anak-anak kita terkasih. Ya. Nah, saya akan memulai dengan men-sharingkan materi melalui share screen berikut ini. Ya, jadi pentingnya pembentukan karakter sejak usia dini. Ya, saya senang sekali dengan kata dini. Nah, ilustrasi ini kalau Bapak Ibu melihat, ada anak kecil ya, usia masih playgroup ini ya. Dia duduk di tumpukan buku-buku yang lebih tinggi dari dia duduk ya. Karena ini merupakan satu ilustrasi betapa waktu kita mendidik anak-anak seringkali kita lebih termagnet untuk mengajarkan pengetahuan ya, calistung dan begitu banyak mata pelajaran. Tetapi Sekolah Notre Dame betul-betul menyadari bahwa mendidik karakter itu penting sekali, pengetahuan dengan karakter. Jadi, membangun karakter sejak usia dini itu merupakan golden years, masa emas. Karena kita tahu bahwa kalau kita harus undo, harus membetulkan karakter-karakter tidak baik, itu akan jauh lebih sulit. Tapi menumbuhkan dari awal, itu adalah pendekatan yang betul-betul sangat-sangat mendorong anak-anak untuk semakin bertumbuh. Ya. Nah, jadi agenda kita akan membahas materi bahasan yang pertama adalah mengapa karakter. Dan bahwa Sekolah Notre Dame betul-betul menganggap ini sebagai program yang penting sekali untuk membangun karakter dan mendidik nalar. Kemudian di atas itu adalah pengetahuan dan lain sebagainya. Bahwa karakter itu menjadi fondasi pembentukan yang utama bagi anak-anak kita. Kemudian kita akan membahas apa itu sih karakter, karena beberapa orang ngomong, oh karakter itu apakah tabiat, ya, apakah bawaan orang, ada yang rame, ada yang pendiam, ya. Kemudian kita akan membahas sarana belajar karakter. Ini adalah tujuan utama dari sosialisasi dan launching pada hari ini, yaitu supaya kita betul-betul sepakat bagaimana cara mengajarkan karakter
kepada anak-anak kita. Kemudian saya akan mengambil satu contoh melatihkan karakter kepada anak, yaitu ketaatan. Karena tujuan dari Notre Dame yang membangun anak-anak untuk memiliki karakter dengan dua hal yang utama, DNA-nya dari Notre Dame adalah hormat dan peduli. Nah, hormat bagi anak-anak, menghormati orang tua, menghormati guru, itu adalah bentuknya adalah mentaati. Sedangkan kepedulian, care, itu dalam hubungan dengan orang lain, mereka akan menunjukkan kepedulian, etika demi sesama. Ya. Jadi kita akan mulai. Kenapa karakter? Ya. Nah, ini ilustrasinya bagus sekali ya. Karakter itu adalah seperti benih ya, yang kalau ditanam itu akan menumbuhkan banyak hal lain yang bagus. Nah, kita sebagai orang tua, termasuk saya, waktu anak-anak masih kecil, kita sering melihat banyak hal yang mereka lakukan dalam tanda kutip salah, dan kita banyak mengoreksi hal salah. Tetapi kalau kita mau melihat akar dari tindakan-tindakan yang salah atau tidak baik, sebetulnya ada yang lebih dalam, yaitu mengenai karakternya. Nah, jadi karakter ini penting karena menurut ini adalah 4 pilar pendidikan yang ditentukan oleh UNESCO. Ada 4 pilar di dalam pendidikan yang harus kita kembangkan sama-sama pentingnya. Yaitu yang pertama adalah learning to know. Nah, ini adalah banyak mengenai pengetahuan ya. Kita tahu anak-anak kita belajar banyak mata pelajaran. Penting sekali karena juga di dunia yang semakin maju, semakin kompleks, seseorang untuk menjadi dewasa secara sosial dan bisa berkontribusi, itu perlu pengetahuan yang luar biasa, yang jauh dari era-era yang sebelumnya. Sekarang di era teknologi ini, anak-anak perlu memiliki pengetahuan untuk bisa dewasa secara sosial dan berkontribusi dan betul-betul bertumbuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah learning to do. Nah, ini penting juga. Nah, di sekolah-sekolah Katolik saya melihat banyak sekali yang mengajarkan learning to do dengan ekstra. Ya. Learning to do itu adalah sesuatu dengan skill, dengan motorik, mengenai piano, musik, seni, olahraga, dan keterampilan-keterampilan yang lainnya. Ini penting sekali, termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab pribadi. Ya. Ada anak-anak usia SD ya, yang serut pensil nggak bisa. Ya. Karena apa? Karena semuanya ditolong oleh baik orang tua, ataukah mbak, ataukah penolong yang lain, sehingga ada hal-hal motorik yang terlupakan untuk diajarkan, ya. Termasuk di dalamnya juga untuk mengikat tali sepatu dan lain sebagainya. Nah, di sekolah-sekolah mengembangkan hal ini dan mengajarkan untuk mereka bisa melakukan sesuatu yang nanti akan menjadi tanggung jawab pribadi mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, pilar yang tidak kalah penting adalah learning to live together. Nah, ini yang ditekankan oleh Notre Dame untuk hormat dan peduli. Peduli itu berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, dengan teman-teman sekelasnya, dengan guru, dengan komunitas. Kita perlu untuk melatih anak-anak kita untuk bisa mampu juga hidup bersama, live together. Nah, di sekolah-sekolah kami melihat ada yang menerapkan live together dengan misalkan kalau ada temannya yang jatuh atau perlu tensoplas, mereka ke ruang guru ditemani, ya. Atau ada sekolah-sekolah yang menerapkan dengan menyambut anak-anak yang adik-adik di kelas yang kecil disambut oleh kakak yang lebih besar. Nah, itu adalah learning to live together. Karena kita melihat ada banyak orang yang punya pengetahuan yang luar biasa, tetapi tidak semua anak punya potensi yang sama dalam hal pengetahuan. Tetapi setiap anak bisa berkontribusi dan setiap anak bisa berkembang secara optimal. Kalau dia punya kebisaan, ya. Nah, kebisaan itu bisa berupa seni, olahraga, atau keterampilan-keterampilan yang lain yang dia bisa
jadi menjadi signifikan di dalam komunitas, di dalam dia berpartisipasi. Ya. Kemudian pilar yang keempat ini juga yang justru paling penting yang Notre Dame launching pada hari ini, yaitu learning to be. Learning to be itu adalah menjadikan orang seperti apa. Itu yang tadi Suster Yanita sampaikan ya. Betul-betul untuk membuat anak-anak insan Notre Dame itu punya warna seperti ini, yaitu hormat dan peduli, respect dan care. Ya, ini yang kita mau kembangkan di dalam diri anak-anak kita, dan bekerja sama sekolah dengan orang tua. Ini akan membuat keempat pilar ini akan bisa bertumbuh dan berkembang secara berimbang dan optimal. Ya, jadi inilah kenapa pentingnya karakter ya, karena kita tahu lah ya, orang pintar banyak ya, tetapi kalau dia tidak berkarakter itu akan terjadi banyak konslet dengan orang ya. Dan di dalam dunia pekerjaan kita, orang tua yang sudah bekerja, kita tahu seringkali seseorang diterima bekerja karena prestasinya yang bagus, karena raportnya yang bagus. Tetapi waktu dia meninggalkan satu pekerjaan, bisa jadi karena dia tidak bisa bekerja sama dengan orang, atau karena ada integritas yang dipertanyakan ya, misalkan tidak jujur, atau ada sesuatu yang dilakukan yang tidak baik. Jadi sering dikatakan bahwa we hire for competence, but we fire for lack of character. Jadi kami bersyukur sekali bahwa Sekolah Notre Dame betul-betul menekankan bahwa karakter ini penting dan sejak usia dini ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Kita mengatakan beberapa hal tadi itu bisa digambarkan dalam gambar berikut ini ya. Di dalam gambar berikut ini kelihatan ada pohon, ada akar, batang dan buahnya ya. Kalau ada pekerjaan nggak selesai, tugas sekolah nggak diselesaikan ya, itu ada akar yang lebih dalam karakternya, yaitu ketepatan waktu ya. Atau kalau ada produktivitas yang rendah, ada kualitas turun saat ada masalah, karakter akarnya yang perlu dibangun adalah antusias dan endurance, tidak cepat menyerah, daya tahan ya. Nah, kalau ada diskusi antar anak yang mereka mendiskusikan sesuatu terus nggak selesai gitu ya, akar karakternya yang perlu kita bangun adalah kesabaran. Dan kalau ada banyak pelanggaran di sekeliling kita, kita sekarang melihat ya, pelanggaran baik itu lalu lintas, ataukah tanda stop, nggak boleh stop, dia stop di situ, ataukah di masa PSBB transisi, kita melihat ada orang-orang yang nggak pakai masker. Nah itu kalau ditarik akar karakternya adalah mereka perlu untuk mengembangkan karakter ketaatan. Nah jadi dengan ilustrasi pohon ini kita akan melihat bahwa karakter-karakter yang baik waktu kita membangunnya, terutama pada usia dini sejak anak-anak kita masih kecil, kita akan melihat buah-buahnya. Jadi prestasi, keberhasilan itu adalah buah dari karakter yang ditanamkan. Jadi kalau kita mengajarkan sekali lagi hormat, ketaatan, ya, itu akan ada banyak sekali pencapaian anak-anak kita. Kalau kita mengajarkan kesabaran, akan banyak konflik di antara anak-anak sekolah yang bisa diselesaikan dengan teman-temannya. Kalau kita mengajarkan ketepatan waktu, ya, maka anak-anak akan bisa betul-betul menyelesaikan tugas sesuai yang Miss bilang. Mami, Miss bilang ini harus selesai tanggal berapa, ya. Kemudian juga antusias. Di era sekarang dengan sekolah online, itu kita melihat anak-anak sebentar udah bosan, ya. Sebentar udah mau melakukan suatu hal yang lain. Tapi kalau kita menanamkan karakter antusias, mereka akan mampu punya menyelesaikan tugasnya, ya. Dan daya tahan di saat-saat sulit seperti ini, betul-betul endurance diperlukan. Jadi kita bisa melihat bahwa buah-buah hal yang baik yang kita inginkan itu akan bisa ditumbuhkan dari mengajarkan karakter sebagai akar, sebagai pribadi yang
memiliki karakter tersebut. Nah, kalau dari firman Tuhan, betul-betul dari Ibrani 1 ayat 3, ini dikatakan bahwa Ia, yaitu Yesus Kristus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, ya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kuasa. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, yang ditekankan di sini adalah gambar wujud. Kata ini aslinya di dalam bahasa asli adalah karakter, ya. Jadi waktu kita berbicara mengenai karakter, itu yang dimaksudkan adalah karakter Kristus. Yang sering waktu kita berdoa supaya kita diubahkan semakin menyerupai Kristus, yaitu adalah karakter-karakter tersebut, ya. Jadi karakter-karakter di sini yang dikatakan adalah semua hal yang baik. Apa itu karakter? Kalau tadi kita mengatakan mengapa karakter, sekarang kita akan lebih spesifik. Apa sih karakter? Gitu ya. Jadi yang kita bahas adalah karakter yang Kristus miliki. Dan kita mau setiap kita dalam keseharian tindakan kita semakin diubahkan, semakin menyerupai Kristus. Nah, kalau kita bicara mengenai karakter Kristus, semuanya hal yang baik. Oleh sebab itu, kita akan sepakat dulu. Apa itu definisi karakter? Ya? Definisi karakter, menurut Kamus American Dictionary, itu adalah kualitas. Jadi namanya kualitas itu adalah sesuatu yang baik, karakter Kristus. Kualitas yang teguh dan khusus, yang dibangun dalam kehidupan seseorang, yang menentukan responnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Jadi kalau kita bicara kualitas, itu adalah yang bagus. Nggak ada karakter yang tidak baik, ya. Adanya ketiadaan karakter yang baik, ya. Jadi kualitas itu asli KW, bukan KW. Ya. Jadi yang dikatakan kualitas di sini adalah sesuatu yang unggul, ya, sesuatu yang baik yang kita mau tumbuhkan, bukan temperamen. Kalau temperamen, setiap kita punya temperamen. Ada anak yang people person, yang suka ngomong, suka gaul, ramah, ya. Ada orang-orang yang punya temperamen koleris, berjiwa pemimpin, ya. Apa-apa dia tahu, dia cenderung akan memimpin. Kalau mau bermain dengan teman-temannya, dia akan muncul dengan ide, mainnya begini. Itu adalah yang karakter koleris atau dominan. Ada juga orang-orang yang punya temperamen yang teliti, rapi, melankolis, ya. Ada orang-orang yang punya temperamen flegmatik, yang pendamai. Nah, kalau temperamen ada kekuatan dan ada kelemahan. Tetapi yang kita bicarakan adalah karakter di sini adalah kualitas yang teguh, ya. Jadi ini adalah definisinya, segala hal yang baik yang kita sebut sebagai karakter. Yang teguh artinya itu akan menentukan respon tanpa dipengaruhi oleh kondisi. Nah, kondisi itu seperti apa? Kalau seperti sekarang, kalau misalkan ada polisi, baru pakai masker. Kalau nggak ada pemeriksaan, nggak pakai. Atau di murid-murid sekolah, oh, kalau ada Miss Frida lewat, atau ada suster yang masuk, nah mereka duduk memperhatikan. Tetapi kalau tidak ada otoritas, tidak ada guru, tidak ada orang tua, nah bagaimana kita waktu tidak ada yang mengamati. Tetapi kalau kita membangun kualitas karakter, ada maupun tidak ada yang mengawasi, kita akan menunjukkan karakter tersebut. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bertumbuh di dalam karakter. Bagaimana kita mengembangkan karakter, itu bisa dilakukan dengan 3 hal ini. Yang pertama adalah mempelajari. Dan ini sosialisasi yang akan merupakan pengantar. Nanti sekolah akan memiliki program langkah demi langkah dari waktu ke waktu selama tahun ajaran ini untuk mempelajari karakter-karakter yang telah dipilih untuk diajarkan kepada anak-anak bekerja sama dengan orang tua. Ya. Kemudian yang kedua adalah memutuskan. Nah, anak-anak maupun kita sebagai orang tua, kita perlu untuk setiap saat memutuskan. Ya. Ilustrasinya gambar lampu merah ini, ya. Kalau kita mau membangun karakter ketaatan,
waktu di sekolah diajarkan, dan kita terapkan di jalan raya. Nah, kalau kita belajar mempelajari apa itu ketaatan, tapi di kesehariannya kita tidak memutuskan untuk menerapkan, nanti akan berakhir menjadi pengetahuan. Kita tahu, tapi tidak melakukan. Jadi, sesudah mempelajari, pada setiap saat kita, orang tua, bisa memberikan dorongan semangat kepada anak-anak untuk memutuskan untuk melakukan, menjadi pelaku dari karakter-karakter tersebut. Dan sesudah itu membiasakan, membudayakan. Ya. Kalau Suster Yanita tadi menggunakan istilah yang lebih dalam, yaitu bertransformasi. Jadi bertransformasi itu dari dalam, berubah, ya, seperti ulat menjadi kupu-kupu. Itu bertransformasi dari dalam, bukan karena situasi, karena ada yang mengawasi atau karena dihukum, tetapi sudah menjadi nilai di dalam diri seseorang. Ya. Nah, karakter ini perlu ditekankan satu hal, yaitu bahwa karakter itu bukan keterampilan. Ya. Kalau keterampilan seperti naik sepeda, di antara Bapak Ibu mungkin banyak yang bisa naik sepeda dulu, ya. Terus kemudian sepeda udah ditaruh lama, seperti kami juga, sepedanya lama ditaruh, bannya gembos. Sekarang di masa PSBB ini, semua orang mengeluarkan kembali sepedanya, karena lagi musim goes. Tetapi kalau kita sudah pernah bisa naik sepeda, sekarang meskipun sudah lama nggak naik, kita bisa langsung naik, ya. Wah, langsung ikut bersama dengan teman-teman, dengan tetangga, ya. Tetapi karakter tidak demikian. Karakter ini harus menjadi keputusan setiap saat dan harus dibiasakan, ditransformasikan. Bahwa kita maupun anak-anak kita taat saat ini, hormat saat ini, tidak berarti nanti di esok hari kita akan menunjukkan karakter tersebut. Jadi perlu komunitas seperti sekolah Notre Dame ini. Dan perlu bersama-sama kita melakukan supaya kita bisa saling mendorong, saling mengingatkan. Ya. Nah, bagaimana sekarang sarananya? Cara untuk mengajarkan karakter. Kami dari Yayasan Bangun Karakter Bangsa, kami banyak menggunakan karakter-karakter yang disebut dalam buletin Karakter First Education, khusus untuk pendidikan, untuk anak-anak sekolah. Dan di layar Bapak Ibu bisa melihat ada contohnya, ada 3 di sini, dari banyak karakter yang lain, tapi yang utama di dalam pembentukan waktu anak-anak usia dini, yaitu penuh perhatian, attentiveness, dan obedience, ketaatan. Karena 2 karakter ini merupakan kunci dari pembelajaran. Kalau anak-anak kita memperhatikan dan menghormati guru, orang tua, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas mereka, lesson untuk keterampilannya, maka mereka akan bisa belajar dengan optimal, ya, dan membuahkan hasil yang baik. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari resources, dari sumber yang digunakan untuk anak-anak sekolah. Ya. Nah, di sini saya tampilkan di yayasan kami menyediakan 3 seri karakter. Di setiap seri ada 9 karakter, dan dari 9 karakter ini biasanya sekolah akan memilih atau komunitas akan memilih yang mana yang akan menjadi tema besar dari sekolah. Nah, Notre Dame menetapkan hormat dan peduli, respect dan care atau compassionate. Nah, nanti bisa dipilih dari karakter-karakter ini, tahun ini belajar karakter ini, tahun depan belajar karakter yang lain. Ini adalah sumber, biasanya sekolah-sekolah menggunakan ini untuk kemudian nanti menentukan waktu anak-anak TK ini, kemudian umur SD, SMP, dan SMA, ada yang menjadi tema besar dan ada yang menjadi pilihan, karakter pilihan untuk dibangun di dalam kehidupan anak-anak kita. Ya.
Ada juga satu resource yang saya suka bawa kemana-mana ya. Bapak Ibu lihat ini bisa dilipat jadi 4 dan dikantongin di saku ya. Baik saku Bapak Ibu yang di kemeja maupun saku suster yang di samping ya. Karena pocket guide ini menolong untuk bisa kita menggunakan istilah-istilah yang tepat. Karena seringkali waktu kita, anak-anak kita mau belajar atau anak-anak kita mau bermain, kita sering memberikan dorongan untuk baik-baik ya, atau baik-baik itu umum sekali. Tetapi di sini ada 49 kualitas karakter yang kita bisa lebih spesifik ya, untuk peduli, untuk ramah ya. Jadi karakter pocket guide ini seperti menjadi referensi, seperti contoh-contoh istilah yang lebih tepat yang bisa digunakan untuk kita mendorong anak-anak ya. Nah, jadi melalui ke-49 karakter ini kita bisa gunakan setiap saat ya. Ada juga buletin-buletin karakter yang lebih spesifik lagi. Bagaimana mengembangkan karakter kejujuran, dan kita bisa melihat belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan karakter ini ya. Atau ada juga karakter taat ini tadi ya, yang menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus taat kepada orang tuanya, kepada pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu ya, di sinagog. Dan ini akan menunjukkan waktu kita mau menunjukkan ketaatan, anggota tubuh mana yang harus dikendalikan ya, mata, tangan ya, itu akan menunjukkan bagaimana kita menunjukkan ketaatan ya. Nah, sekarang poin yang terakhir adalah melatihkan karakter kepada anak ya. Ini kalau Bapak Ibu lupa dan begitu banyak yang dari tayangan-tayangan yang sebelumnya, maka yang paling penting untuk kita semua take home dari launching pada hari ini adalah gambar siklus ini ya. Siklus ini betul-betul membangun karakter dan melatihkan karakter kepada anak-anak ya. Bagaimana siklusnya terjadi? Kecenderungan kita sebagai orang tua maupun guru juga ya. Waktu kita melihat anak-anak kita, setelah kita selesai nih Zoom ini ya, kita selesai, waktu kita keluar ruangan, kita akan cenderung melihat hal yang salah di anak-anak kita ya, dan mengoreksi. Ini siapa yang taruh ini? Ini kenapa belum diberesin? Kenapa ini? Dan kecenderungan kita untuk mengoreksi itu kemudian akan membuat kita tidak bisa membangun siklus ini. Karena apa? Karena kita hanya melihat kekurangannya. Nah, siklus ini akan mendorong kita untuk bisa melihat hal baik yang anak-anak kita mulai tunjukkan. Ya. Jadi, siklus yang pertama adalah belajar definisi tadi. Ya. Tadi sudah dicontohkan definisi karakter itu apa. Supaya kita tahu persis makna dari satu karakter itu artinya apa. Kemudian bekerja sama dengan anak-anak, mengajarkan kepada anak-anak, kita perlu memberikan ilustrasi. Nah, ilustrasinya bisa berupa lagu, kalau untuk anak-anaknya, bisa berupa cerita, bisa cerita pahlawan iman, bisa cerita pahlawan nasional yang menunjukkan karakter tersebut. Jadi anak-anak senang sekali mendengarkan cerita, ya. Cerita Abraham yang taat, atau cerita pahlawan nasional ya yang menunjukkan ketaatan. Nah, itu sangat mendorong mereka untuk bisa memahami. Kemudian adalah penerapannya. Nah, penerapan ini adalah merupakan ciri tindakan. Kalau saya taat, saya akan lakukan ini ya. Jadi karakter itu bukan hal yang abstrak, tetapi berupa ciri tindakan yang jelas sekali. Kemudian, waktu anak-anak kita menunjukkan karakter tersebut, kita perlu sekali memuji. Nah, dengan memuji, ini akan mendorong anak-anak untuk lebih lagi melakukan karakter tersebut. Dan siklus ini akan berulang terus menjadi siklus yang energizing, ya, siklus yang membangun dan semakin menumbuhkan. Ya. Nah, saya masih ingat,
waktu saya masih SD ya. Saya sekolah di sekolah Katolik juga, di sekolah Santa Maria di kota kecil. Suster kepala sekolah, Suster Leticia setiap pagi selalu menyambut kami di pintu gerbang ya. Nah, anak-anak salam, selamat pagi suster, salam gitu ya. Senang saya ingat, wah kalau mau sekolah senang sekali mau salam suster, karena suster itu bajunya rapi sekali ya. Baju suster itu rapi, pokoknya lurus sekali dan harum. Jadi itu mencontohkan mengenai ketertiban ya. Dan sesudah kami masuk sekolah dan setiap pulang sekolah, suster juga akan berdiri di pintu gerbang untuk salam dan memuji anak-anak. Untuk bajunya masih rapi, atau waktu suster mengajarkan di kelas tertentu dia memuji, kamu tadi di kelas memperhatikan, bagus gitu ya. Jadi itu merupakan pujian yang diberikan oleh suster waktu kami pulang di sekolah ya. Tentunya tidak semua murid, tapi ada beberapa, setiap satu gerombolan kelas keluar ada 2-3 anak yang dia berikan pujian. Jadi saya ingat sekali betul-betul pujian itu sangat-sangat membangun ya. Anak-anak yang dipuji terus besok semakin memperhatikan kan pujian dari suster, dari guru, dan juga dari orang tua. Waktu anak-anak pulang ya ke rumah, mereka kasih lihat, mami, aku dapat ini ya, atau dia kasih lihat gambarnya. Nah, kita sebagai orang tua, saya juga kecenderungannya melihat kekurangannya. Kok kenapa nulisnya lewat garis ya? Atau loh, mewarnanya ini belum selesai. Tetapi kalau kita bisa memuji apa yang mereka tunjukkan, hal baik yang ada di karya mereka, dan kita akan melatih nanti keterampilannya atau prestasinya dengan mengulang, memberikan kertas yang baru. Sekarang kamu buat 1 kali lagi ya, sekarang yang lebih bagus. Nah, itu adalah dorongan semangat dan pujian yang betul-betul membangun. Ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan satu karakter, yaitu ketaatan. Ya. Karakter ini definisinya dari siklus sebelumnya ya, mengajarkan definisi terlebih dahulu. Definisinya adalah dengan segera dan senang hati melakukan perintah atau mentaati peraturan dari otoritas. Ya. Nah, otoritas itu kita perlu jelaskan kepada anak-anak, yaitu orang yang bertanggung jawab atas kita. Kalau di sekolah siapa? Kalau di rumah siapa? Kalau les siapa? Jadi hormat bagi anak-anak itu ditunjukkan dengan ketaatan. Ya. Nah, jadi dengan mengerti definisi, kemudian kita terapkan apa tindakannya yang merupakan penerapannya. Oh, kalau saya taat, maka saya harus melakukan ini, harus segera. Kasih contoh, misalkan, kalau dia diminta oleh Miss melakukan sesuatu, terus dia bilang, ya nanti, nah itu segera enggak? Oh bukan ya. Kemudian harus tuntas sampai selesai tugasnya yang diharuskan. Kemudian tanpa menentang dan juga tidak mengeluh. Karena biasanya anak-anak waktu kita berikan instruksi, apa aku lagi? Kenapa dia enggak? Ya. Nah, apakah itu menentang? Apakah itu mengeluh? Nah, anak-anak tahu. Jadi, waktu mereka mau mentaati, mereka akan bisa untuk, oh aku harus segera, harus tuntas, kan enggak mengeluh. Nah, itu menjadi ciri tindakan yang kita bisa bangun di dalam diri anak-anak kita. Ya. Kemudian, ini ya, ciri tindakannya ya, yang bisa ditunjukkan dari keempat karakteristik tadi ya. Jadi ini bagus sekali. Nah, kemudian siklus pujiannya bagaimana? Siklus pujiannya nanti berdoa di keluarga ataupun di kelas, waktu sesudah selesai kita bisa memberikan pujian. Tuhan terima kasih hari ini, sebut nama anak tersebut, menunjukkan hormat kepada Miss, kemudian dia mentaati apa yang menjadi tugas dia. Nah, waktu kita berdoa sambil memuji, itu betul-betul merupakan peneguhan ya, yang luar biasa bagi anak-anak kita. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit bagian dari kita orang tua yang
justru membuat anak-anak tidak bisa taat atau hormat, yaitu hal-hal berikut ini, kesalahan kita ya. Yang kesalahan kita yang membuat anak-anak justru nggak bisa taat dengan segera ya. Kita seringkali sebagai orang tua suka mengancam atau mengulang-ulang ya. Nah sekarang kita dengan mendampingi anak-anak sekolah online, kita perlu bisa mengajarkan ketaatan supaya tertib melakukan sekolah online-nya ya. Mengulang-ulang artinya kita terus mengingatkan atau mengancam dengan kata awas ya. Nah, kalau kata awas dan jari telunjuk keluar, wah, itu anak-anak justru menunggu waktu mama sudah mengancam. Kalau belum mengancam, belum beneran ya. Atau kita menyogok ya. Jadi anak-anak akan hormat kalau ada sesuatu, kalau kamu nanti, kalau kamu nanti. Nah, itu justru membuat anak-anak menjadi tidak menghormati atau mentaati tanpa imbalan. Ya. Dan yang ketiga adalah kalau kita selalu bernegosiasi, terutama saat-saat seperti sekarang ya, kita mendampingi anak-anak di rumah. Kalau kita bernegosiasi, mami capek, ya udah satu. Ya udah ini sampai halaman ini. Kalau setengah aja gimana? Nah, dengan bernegosiasi itu justru kita tidak menumbuhkan ketaatan di dalam diri anak-anak kita, ya. Nah, ini kemudian siklus yang berikutnya adalah pujian, ya. Di buku komunikasi banyak sekolah yang menggunakan buku komunikasi, ya. Demikian juga orang tua dengan anak-anak bisa memberikan buku komunikasi, memberikan pujian, ya. Untuk memuji anak-anak kita pada hari itu apa, ya. Ini contoh kami pernah menerapkan buku pujian kepada anak-anak kami. Pak Rizal yang memberikan pujian kepada anak kami waktu dia menunjukkan, ya, waktu dia peduli kepada orang lain dengan berbagi bakpao kepada teman-teman sekolah minggunya, ya. Itu memberikan pujian akan semakin mendorong anak-anak untuk bisa semakin menunjukkan karakter, ya. Nah, ini satu gambar yang bagus sekali ya, yaitu seorang guru SD yang memberikan pujian. Ini adalah pelajaran spelling. Itu tulisan Miss-nya ya di bawah ya. Waktu dia kelas 6, Miss itu mengajarkan spelling dan dia menuliskan bahwa it has been a joy to have you in the class. Bahkan bukan prestasinya, tapi kehadiran anak ini. Senang sekali ada kamu di kelas, ya. Keep up the good work. Itu adalah dorongan semangat. Terus kerja yang baik, lakukan yang baik, ya. Invite me to your Harvard graduation, ya. Ini juga satu kepercayaan, satu dorongan semangat bahwa kamu bisa. Dan 21 tahun kemudian, guru ini betul-betul diundang oleh anak ini untuk hadir di wisudanya. Ya. Jadi ini betapa pujian itu memberikan dorongan yang luar biasa bagi anak-anak kita untuk menunjukkan karakter, ya, untuk bekerja yang baik, untuk rajin, untuk tekun, ya. Dan ini betul-betul pujian itu sangat-sangat berarti dan sangat mendorong anak-anak kita, ya. Jadi Bapak Ibu, ada 2 buku lagi yang bisa menjadi referensi. Buku Karakter Excellence ini di Sekolah Notre Dame sudah menggunakan dan bisa mengambil dari beberapa untuk orang tua dan keluarga mengembangkan karakter, ya. Bisa juga dari buku yang tadi saya sampaikan, ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Di sini tercantum nomor bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui resources, bisa menghubungi nomor ini. Nah, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya ingin menayangkan satu video singkat berikut ini, ya, yang betul-betul bagaimana model jadul dan bagaimana Notre Dame menerapkan di era sekarang menjadi hormat dan peduli, ya, respect dan caring, ya. Ini sama seperti yang dulu, tapi model jadulnya seperti ini. Saya akan share screen berikut, yaitu satu video singkat. Kita lihat bersama-sama sebelum sesi tanya jawab, ya.
video singkat ya. Tetapi betapa menunjukkan pada zaman dulu pun ini betul-betul fondasi karakter yang kuat sekali. Mungkin di antara Mami Dedi ada yang nggak tahu lagu ini ya, lagu zaman era orang tua yang dulu. Yaitu kita mengenal dari lagu itu yang mengajarkan selamat pagi. Itu adalah caring, peduli dengan orang lain di dalam hidup bersama. Kemudian semangat ya. Semangat itu antusias, itu karakter, rajin ya. Dan yang terakhir pesannya adalah hormati gurumu, sayangi teman. Itu adalah respect dan care, hormat dan peduli. Jadi Notre Dame udah nggak salah lagi nih. Suster Yanita dan beserta tim sudah memikirkan betul-betul apa yang perlu dibangun di dalam diri anak-anak kita sejak usia dini, yaitu hormat dan peduli, caring ya, terhadap orang lain, etika demi sesama. Dan dengan karakter-karakter yang bagus ini, dengan karakter-karakter yang kuat, anak kita akan mampu berprestasi. Dan waktu mereka belajar, keberhasilan itu adalah buah dari kerajinan, buah dari kejujuran, dan buah dari karakter-karakter yang lain. Ya, jadi demikian presentasinya. Sekarang saya kembalikan kepada Miss Devi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari para orang tua murid dan juga dari tim semuanya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rina untuk pemaparannya di pagi hari ini. Maaf sebentar. Oke. Pasti Mami Anda di hari ini feel blessed and feel glad karena sangat menginspirasi sekali ya. Tentu banyak hal yang kita peroleh baik ilmu maupun tips dan trik. Pertama saya mau mengucapkan selamat datang kepada para suster dari luar Jakarta, Bu Rina. Ada yang datang dari, ya, ada yang join bersama kita dari Pekalongan dan dari Palangkaraya. Selamat datang, suster. Terima kasih telah bergabung di acara ini. Dan sekali lagi, untuk mengingatkan para mami and daddy mungkin telat masuknya ke acara webinar ini, jangan khawatir. Termasuk saya, pasti saya akan sering-sering lihat lagi karena webinar ini di recording dan akan nanti di-upload di YouTube. Jadi Mami and Daddy, don't worry, be happy. All the teachers bisa lihat lagi, mungkin bisa belajar lagi gitu. Terima kasih ya Ibu Rina. Bu Rina, tapi actually I have a question from myself. Penasaran banget sebabnya karena it's happened to me too. Jadi mau tanya Bu Rina, anak-anak sekarang tuh makin pintar pastinya in every area, termasuk komunikatif banget kan ya. Gitu. Jadi kadang kita ajarin yang paling agak sedikit ini sih taat ya Ibu. Ajarin anak-anak tuh taat kayak terus ada aja jawabannya buat bantah gitu kan. Terus udah gitu kita kadang give an order untuk lebih ketaat, tapi nggak, tetap aja ada aja jawabannya ya yang kadang-kadang di luar out of nowhere. Terus saya pastinya nggak bisa hukum atau kasih bad word, negative word, nggak bisa sih, tapi kadang gemes ya Bu Rina as a mom, as a teacher gitu. Jadi if you have any suggestion for us di sini, gimana ya Bu Rina kalau buat bantu ajarin anak-anak untuk taat? Terima kasih ya Bu Rina. Terima kasih. Pertanyaan Miss Devi ini bagus sekali dan ini pergumulan dari setiap kita ya, termasuk saya juga ya. Betul, anak-anak sekarang mereka makin pintar, artinya mereka mendapatkan informasi itu, waduh banyak sekali ya dari online. Sekarang anak-anak ditumbuhkan secara global, bukan hanya di rumah, tapi ada banyak hal yang mereka bisa tahu. Tetapi hal ini tidak meniadakan bahwa karakter yang baik perlu dibangun di dalam diri mereka. Nah, bagaimana mengajarkan ketaatannya? Tadi sekali lagi seringkali ada bagian kita yang kita salah lakukan. Nah, waktu salah lakukan itu apa? Adalah seringkali yang mengancam tadi ya. Kita seringkali omdo. Omdo itu artinya kita
mengancam tapi kita nggak konsekuen. Misalkan ini ya, mainannya diberesin. Kalau nggak diberesin, mami simpen. Ya. Tapi waktu anak-anak nggak bereskan, mami juga nggak simpen. Atau ada mami yang ngancam, kalau nanti ditinggal. Nggak ada orang tua yang tinggalin anaknya, ya kan? Atau kalau jadi kita sering mengancam yang tidak kita maksudkan. Jadi secara singkat dikatakan betul-betul kita perlu say what you mean and mean what you say. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu, kita harus betul-betul bertindak. Nah di sekolah kalau guru itu betul-betul lebih disiplin ya. Kalau dikatakan tidak boleh, tidak boleh. Terlambat dia nggak boleh masuk, misalkan dia akan harus tunggu di perpustakaan satu mata pelajaran, akan dilakukan. Nah, itu akan mendorong anak-anak betul-betul tahu bahwa ketidaktaatan ada konsekuensinya. Nah, kalau di rumah seringkali kalau nggak taat nggak ada konsekuensinya juga, gitu ya. Nah, itu yang membuat anak-anak belajar dari pembelajaran bahwa oh nggak apa-apa, nggak taat juga ya. Nah jadi betul-betul kita sebagai orang tua perlu untuk bisa memaknai apa yang kita ucapkan. Say what you mean and mean what you say. Terus kalau anak-anak tetap nggak bergerak, nggak taat gimana? Nah kalau mereka nggak bergerak, maka kita perlu menegur dengan langsung bertindak. Misalnya kalau kita katakan tadi untuk dia membereskan, kalau dia masih diem-diem, nah, kita bertindak. Ayo sekarang beresin bareng sama mami. Dan kita tunjukin tapi bareng-bareng. Artinya anak-anak kita perlu pendampingan. Jadi waktu kita menginstruksikan sesuatu, kita maksudkan dan kita punya energi untuk mendampingi supaya yang kita instruksikan kejadian ya. Apakah itu belajar, mandi, ataukah itu beberes ya. Itu perlu tindakan kita. Jadi kita bukan hanya mengatakan, tapi betul-betul juga mendampingi. Nah, satu hal yang kami belajar banyak dan senang banget adalah role play. Role play itu adalah coba ya. Jadi di rumah kita bisa bilang sama anak-anak, mami and daddy hari ini belajar mengenai ini, ketaatan gitu ya. Nah, ketaatan itu cirinya 4 hal tadi dan ceritakan definisinya apa. Kemudian nanti kalau dari sekolah memberikan bahan-bahan, kita bisa pakai dari bahan itu. Lalu kemudian kita role play dengan anak-anak. Sekarang kita main-main, kita pura-puraan. Kalian main ya, nanti kalau mami panggil, kamu datang ke mami, bilang, yes mami. Nah itu adalah melatih sebelum ada insiden. Atau sebelum kita memberikan instruksi ya. Jadi itu kalau di kantor atau di sekolah itu adalah pelatihan-pelatihan ya, role play yang di-exercise sehingga anak-anak tahu apa yang diharapkan waktu nanti mereka menerima instruksi tersebut ya. Jadi ini memang satu proses yang terus-menerus dan waktu anak-anak kita belum taat, sekali taat yang menerapkan, itulah kesempatan untuk memuji. Mami senang sekali tadi waktu kamu mami panggil, mami minta lakukan ini, kamu segera lakukan. Itu taat, mami senang sekali. Dan anak-anak, waktu mereka mendapatkan pujian, mendapatkan peneguhan, mereka akan lakukan lebih lagi. Nah, kesalahan kita orang tua, waktu anak-anak melakukan yang tidak baik, kita tegur. Ya. Tapi waktu melakukan yang baik, seringkali kita justru tidak memuji, tapi nyindir. Nyindir itu tumben ya kali ini disuruh langsung ya. Nah itu tidak membangun semangat tapi justru mematahkan karena kita sinis gitu ya atau bukan memberikan pujian yang tulus atau pujian yang membangun ya. Tapi betul sekali lagi Miss Devi ini adalah proses. Tapi waktu kita mulai menerapkan dan membangun dan role play dan setiap melihat kesempatan baik untuk memuji mereka, maka ini akan menumbuhkan. Seperti tadi ya, benih yang ditanam. Perlu waktu untuk bisa bertransformasi dari dalam melalui belajar definisinya, ceritanya, penerapannya, dan pujiannya. Jadi siklus ini betul-betul siklus yang bekerja. Mungkin bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali, itu akan membangun dan akan mentransformasi anak-anak kita dan kita juga. Ya.
Terima kasih. Saya kembalikan kepada Miss Devi. Terima kasih. Jadi saya selalu ingat harus firm, consequent, give a positive and compliment words ya, Bu. Yes, dan role play. Oke, noted. Oke, thank you Bu Rina. Lalu ada pertanyaan Ibu Rina dari Ibu Nita Velia. Terima kasih Ibu Rina untuk sharingnya, very insightful. Ingin bertanya, apakah ciri-ciri karakter, misal untuk ketaatan, akan sama untuk level-level usianya? Dan seberapa mudah intervensi dari ekosistem luar? Lalu, untuk yang soal ketaatan tadi, bagaimana intervensi sekolah dan juga di rumah, apalagi di era online seperti sekarang? Terima kasih, Bu Rina, silakan. Ya, terima kasih, Bu Nita. Pertanyaan diborong ini ya. Ciri karakter ini, ciri tindakan, tentunya kita bisa sepakati. Jadi artinya di buku-buku yang menjadi referensi ada contoh 5 ciri tindakan untuk setiap karakter. Nah, dari 5 ciri tindakan kita bisa ambil 1 atau 2 untuk anak-anak usia TK. Misalkan kalau penuh perhatian itu kalau ada yang bicara lihat matanya, ya, dan duduknya yang tegak. Nah, kalau untuk anak-anak yang sudah usia SD kita bisa tambahkan. Artinya misalkan ciri tindakan yang ketiga adalah bertanya kalau tidak mengerti. Karena penuh perhatian itu kalau nggak ngerti terus diem aja itu bukan penuh perhatian ya. Tetapi bisa bertanya itu merupakan ciri tindakan untuk anak yang lebih besar. Terus kemudian kita bisa tambahkan untuk dia tidak goyang-goyang, tidak mencari perhatian, nggak MPO. Nah, itu bisa untuk anak-anak usia SD. Jadi di setiap resources nanti Bapak Ibu akan bisa melihat 5 contoh ciri tindakan dan bisa diambil 1, 2, atau 3, 4 atau beberapa dari contoh tersebut untuk tingkat usia yang berbeda. Nah, apakah kita bisa buat sendiri ciri tindakannya? Oh boleh, sekolah dan tim karakter champion bisa mendiskusikan dan menyepakati 1 ciri tindakan yang Notre Dame banget gitu ya. Boleh yang menjadi ciri, 1 ciri karakter dan ciri tindakannya yang Notre Dame banget tuh yang begini, itu bisa. Nah nanti tim champion karakter dari Notre Dame akan menentukan dan mengkomunikasikan kepada orang tua dan kepada semuanya sebagai satu komunitas supaya kita langkahnya sama ya. Kalau kita belajar sesuatu dan berderap bersama-sama itu akan membuat rolling dan launching ini akan jadi snowball menjadi sesuatu yang saling mengingatkan dan oh ini ciri tindakannya yang ini. Kemudian kalau level usia tadi itu ya. Kemudian bagaimana ekosistem di luar nih, di luar rumah atau di luar Notre Dame, di luar sekolah, begitu anak-anak keluar dari sekolah nanti di era yang kembali ke sekolah nanti akan ada ekosistem di sekitar. Kalau di dalam sekolah diajarkan ketaatan, begitu keluar, wah banyak itu yang nggak taat di luar sekolah ya. Bagaimana pengaruh ekosistem? Nah, kalau sebagai satu organisasi dan sebagai satu keluarga, kita menanamkan nilai ini kuat-kuat, yang menjadi nilai dan menjadi karakter dan menjadi sesuatu yang udah ciri, menjadi identitas kita, maka waktu kita keluar dari lingkungan ini dan ke ekosistem yang lebih heterogen, kita akan melihat perbedaannya. Apakah ada tekanan? Ya, ada tekanan. Seperti pipa U ya, mungkin akan ada tekanan. Tetapi perbedaan itu akan menekan kita kalau nilai kita nggak kuat. Artinya kalau warna-warna ini belum menjadi warna yang kental sekali, maka kondisi di luar akan menekan kita. Di luar juga nggak taat, semua juga begitu, ya udah kita gitu aja. Tetapi kalau manusia Notre Dame-nya sudah terbentuk, atau di keluarga, kalau di keluarga kita begini, waktu dia berteman atau dia main dengan temannya di tetangga, dia lihat
nggak begitu, dia nggak akan tertekan. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan peneguhan di keluarga. Bahkan untuk anak-anak yang lebih besar, untuk anak-anak yang SMP dan SMA, itu akan muncul justru dia bisa bertoleransi, misalkan kalau itu mengenai hal-hal yang tidak bisa diubah, atau justru dia bisa menjadi pengaruh, ya. Jadi seperti anak panah, waktu dia keluar, dia bukan terpengaruh, tapi justru mempengaruhi. Nah, demikian juga dengan nilai ini, waktu karakter ini makin kuat, makin menjadi warna sekolah dan orang tua bekerja sama, maka kita nggak perlu khawatir. Waktu anak kita keluar dari lingkungan Notre Dame, keluar dari ekosistem yang lain dan bergaul dengan komunitas yang berbeda, mereka akan bisa melihat perbedaannya, tapi mereka nggak akan tertekan. Tapi semakin dewasa, semakin matang dari anak-anak kita akan justru bisa mempengaruhi. Contoh yang sederhana, kalau kita ajarkan anak-anak kita untuk membuang sampah di tempatnya, kita mengajarkan ketertiban. Di luar orang buang sampah sembarangan, gitu ya. Kemudian dia akan, apakah dia, dia juga buang sampah, apakah dia ikut katut, ataukah justru dia akan bilang, nggak boleh, buangnya di sini aja, ini ada tempat sampah. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh, justru dia mempengaruhi dan menjadi teladan, menjadi contoh untuk komunitas di luar, ya. Jadi seberapa kita akan terpengaruh atau enggak, itu seberapa kuat nilai yang sudah ada di dalam diri kita dan mentransformasi kita, ya. Jadi yang selanjutnya, pertanyaan ketiga adalah mengenai intervensi sekolah. Menurut saya bukan intervensi sekolah, tetapi kerjasama. Jadi di dalam mendidik anak-anak kita, penting sekali orang tua dan sekolah betul-betul menjadi tim kerja. Apa yang ditentukan oleh tim, apa yang diutamakan dan dikomunikasikan, kita bisa terapkan di rumah dan kita bisa mendampingi anak-anak kita untuk menerapkan apa yang ditentukan oleh sekolah. Bagaimana caranya? Caranya adalah, ada satu kata yang saya suka sekali, yaitu edifikasi. Edifikasi itu adalah mengangkat pihak lain supaya dia punya kredibilitas. Jadi kalau di rumah mama papa, kita bisa mengedifikasi pasangan kita. Oh, papi kan bilang gini, papi udah atur ini, jadi sekarang kita ikutin. Nah, itu adalah edifikasi. Kita mengangkat papa sebagai keluarga, kemudian sebagai kepala keluarga. Mengedifikasi mama, papa bisa mengedifikasi mama. Oh, mama udah atur semuanya, kita bersyukur. Sekarang kita ikutin, mama udah ajarin ini. Nah, itu saling mengedifikasi, itu akan justru menjadi bola salju, ya, antara sekolah dan orang tua murid. Sekolah memberikan bahan, memberikan panduan, kita menerapkan. Waktu menerapkan itu akan membuat sekolah dan guru yang mengajar secara online sekarang bisa lebih efektif lagi. Karena kan sekarang nggak tatap muka. Jadi betul-betul bagaimana guru bisa efektif mengajar adalah waktu orang tua merespon. Jadi kerjasama ini betul-betul semakin dibutuhkan di masa belajar secara online sekarang. Jadi kerjasama orang tua dan guru akan sangat menentukan bagaimana kualitas pembelajaran online kita semakin bermutu dan efektif, ya. Jadi sekolah dan orang tua itu betul-betul partner yang kompak dan sehati, harus sehati supaya bisa berhasil dan efektif. Ya. Terima kasih Bu Nita untuk pertanyaannya, dan pertanyaannya betul-betul sangat-sangat mendorong kita semua untuk bisa meningkatkan masing-masing keluarga dan era pembelajaran secara online masa ini. Wah, jadi tepat sekali dong ya Bu Rina, kalau Notre Dame sedang membuat buku karakter. Ya, antara sekolah dan orang tua, ya Bu Rina, ya, tepat sekali ya, waktu yang sangat tepat. Ya, kick off-nya di tahun ajaran baru ini waktu yang sangat tepat. Jadi betul-betul angkat topi, angkat tangan, angkat jempol, angkat semuanya, ya. Untuk Suster Yanita, untuk Miss Frida, untuk Ibu Neni, Suster Mas, dan semua tim yang terlibat di pembangunan karakter ini. Oke, Bu Rina, ini kebetulan tadi saya lihat ada yang kasih sign hands up.
dengan nama Ibu Caroline. Mungkin bisa dibantu untuk meng-unmute mikrofonnya, jadi kita bisa tanya langsung dengan Ibu Rina di sini. Bu Caroline, silahkan kalau bisa unmute mikrofonnya. Silakan. Okay. Yes, kita tunggu sebentar ya, Bu. Iya, selamat pagi. Kedengaran suara saya, Bu Devi? Kedengaran, Bu, Ibu. Ya, sebenarnya saya juga udah taruh pertanyaan di kolom, tapi nggak apa-apa, saya tanya aja langsung. Terima kasih buat penjelasannya, nih menarik banget sih buat aku. Cuman aku pengen nanya, Bu, aku tertarik untuk karakter endurance yang tadi juga sempat sekilas dibahas. Kita kan tahu di masa parenting sekarang tuh kayaknya tabu gitu ya buat orang tua untuk menunjukkan negativity, meaning like kita even nggak boleh bilang tidak gitu. Disarankan untuk mengganti tidak dengan kata lain yang lebih positif gitu. Tapi sementara kita tahu di dunia luar tuh keadaannya nggak selalu seperti itu gitu. Jadi gimana caranya kita bisa membalance antara perilaku yang kita harus tunjukkan, dalam hal ini misalnya kita disarankan untuk selalu kayak memuji, menunjukkan sikap suportif seperti itu. Sedangkan di dunia luar tuh tidak seperti itu gitu, Bu. Jadi gimana caranya untuk membalance antara semua tadi yang udah dibilang dengan gimana kita mau membuild endurance anak kita gitu. In this case kayak mempersiapkan dia untuk face dunia luar gitu loh, Bu. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Caroline, pertanyaannya bagus sekali, ya, bagus sekali. Waktu kita membahas mengenai karakter, kita memang lagi emphasize, ya, lagi zoom, menekankan betapa pentingnya pujian. Tetapi jangan khawatir, kita ini semua bawaannya pasti akan kritik dan mengoreksi, tidak akan bagian koreksi kita terhilangkan. Tetapi karena kita sedang membahas karakter ini, maksudnya untuk mendorong kita untuk bisa memuji. Tapi betul sekali, apakah kita harus selalu pakai kata yang positif dan tidak boleh menggunakan kata jangan? Bukan itu maksudnya. Tetapi justru karena di zaman sekarang banyak sekali kita, orang tua, yang menggunakan kata jangan terlalu banyak, sehingga kata jangan itu jadi agak luntur maknanya, karena jangan gini, jangan itu, jangan. Terus yang boleh yang mana, Mami? Ya? Karena eksesif penggunaan kata jangan. Kita mau mendorong supaya bukan hanya menekan apa yang jangan, apa yang tidak boleh, tapi kita perlu untuk mengangkat apa yang boleh dilakukan. Ya. Contohnya tadi, kalau mau berangkat sekolah atau mau keluar, mau main ke jalan, ke kompleks, bilang jangan nakal ya, jangan ini ya, jangan berantem, jangan berebut. Nah, itu yang kita mau imbangkan. Karena dengan begitu banyak kata jangan, anak-anak nggak nangkep apa yang harusnya dilakukan. Jadi menekan hal yang tidak boleh, tapi kita ganti dengan hal yang mau kita ingin kita lakukan. Apa? Hormati guru, sayang sama temennya, dengerin kalau gurunya. Nah, itu adalah hal yang positif. Jadi bukan tidak boleh, tapi berimbang. Ya. Ada hal-hal yang harus dipakai kata jangan dan kata stop kalau itu menyangkut 3 hal ini, yaitu 1, kesehatan. Kedua, keamanan. Ya. Ketiga adalah untuk kenyamanan. Jadi kalau hal itu menyangkut keamanan, dia pegang-pegang listrik, kita bilang jangan, harus digunakan kata jangan dengan kuat, dengan suara keras, suara papa ya, no. Dan sesuatu yang menyangkut kesehatan, ya, kalau dia makan apa yang enggak boleh. Nah, jadi kata jangan boleh dipakai dan harus dipakai. Firman Tuhan banyak sekali mengatakan jangan, 10 perintah Allah, jangan, ya. Tapi jangan yang maknanya jangan. Nah, kalau kita menggunakan jangannya untuk sesuatu yang bukan bermakna jangan, itu membuat anak-anak jadi terbiasa dengan itu, jadi justru menjadi abai. Ya. Nah, jadi perlu balancing. Nah, hari ini kita memang betul-betul menekankan pujian dan kata-kata yang membangun itu untuk mengimbangi. Tetapi setiap kita, kecenderungan kita, pasti kita masih akan tetap mengoreksi anak-anak kita, tetapi kita bisa melihat kesempatan-kesempatan di mana kita bisa membangun mereka. Ya. Nah, itu akan mempersiapkan mereka nanti di dunia luar pun, mereka akan mendapatkan instruksi-instruksi yang jangan, yang menyangkut dengan keamanan, dengan kesehatan, itu pasti digunakan. Ya. Jadi tujuannya hal itu, bahwa
kita perlu berimbang ya antara kita menggunakan dan melarang mereka betul-betul dan membangun hal yang baik yang mau kita tumbuhkan di dalam diri anak-anak kita. Terima kasih Bu Caroline. Oke, terima kasih Bu Caroline untuk pertanyaannya dan terima kasih penjelasannya Bu Rina. Sepertinya waktu kita terbatas ya Bu Rina. Maaf sekali ya Mami and Daddy karena keterbatasan waktunya. Tanpa mengurangi rasa hormat, apabila ada pertanyaan yang belum terjawab dalam kesempatan ini atau mungkin ada pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Rina bisa disampaikan melalui email Ibu Rina di rinbadudu@gmail.com. Sekali lagi di rinbadudu@gmail.com atau di nomor telepon yang tadi ya Bu Rina, yang terakhir saya ulang ya Bu Rina di 0814 6166 5116. Sekali lagi saya ulangi di informasikan Bu ya. Yes. Nomor teleponnya 0814 6116 5116. Oke. Iya. Dan emailnya rinabadudu@gmail.com. Oke, sorry ya Ibu. Nggak apa-apa, mungkin saya yang typo error. Oke. Terima kasih Bu Rina. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya di pagi hari ini. Thank you so much. Setelah kita dengarkan paparan yang luar biasa dari Ibu Rina Badudu, sekarang mari kita dengarkan sosialisasi program Notre Dame Character Building yang akan disampaikan oleh Miss Frida. Saat ini Miss Frida adalah psikolog dan konselor bimbingan konseling SD Notre Dame Jakarta. Dan dalam program Notre Dame Character Building ini, Miss Frida ditunjuk sebagai ketua program. Kepada Miss Frida, saya persilahkan waktunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Devi. Terima kasih Ibu Rina. Sungguh menginspirasi kita semua ya Ibu. Jadi saya melihat di sini orang tua semua kayaknya excited semua ini untuk semangat ya Ibu. Jadi saya sangat senang sekali melihat antusias orang tua. Benar-benar ada keinginan ya yang besar di hati mereka untuk membentuk karakter anak-anak ya yang saat ini ya pasti harus dibutuhkan seperti itu. Maka dari itu sekali lagi selamat pagi untuk suster dan Bapak Ibu untuk kesediaan waktunya, untuk menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti sosialisasi program Notre Dame Character Building ini. Untuk tidak berlama-lama, mungkin kita bisa langsung ya untuk bisa mengetahui apa sih program Character Building dari Notre Dame ini. Ya, oke. Sebentar, saya akan share screen. Oke. Ya, oke. Baik. Ya, jadi Notre Dame memiliki karakter building, perencanaan untuk karakter building. Nah, di sini nanti saya akan membahas ada 3 poin, ya. Di situ ada tujuan program, ya, dari Notre Dame Character Building, terus manfaatnya apa, dan juga panduan programnya. Oke, untuk tujuan program Notre Dame Character Building itu karena kita Notre Dame Mus ya jadinya anak-anak yang sekolah di Notre Dame itu melatih anak-anak sejak dini tentang nilai-nilai Notre Dame ya, nilai-nilai Notre Dame yang core value-nya itu hormat dan peduli seperti itu. Ada 2 adalah respect and care. Dan yang kedua itu membentuk pribadi-pribadi anak-anak yang mencintai segala ciptaan Allah. Dan yang terakhir adalah tujuannya adalah menanamkan sejak dini tentang 4 pilar Notre Dame, yaitu berpusat pada Allah yang maha baik dan penyelenggara, kemudian menghargai martabat manusia sebagai citra Allah,
dan menjadi saksi kabar gembira dan dalam pendidikan terintegrasi untuk transformasi. Oke, manfaat program dari Notre Dame Character Building ini bagi anak yang pertama menumbuhkan dan mengembangkan karakter yang kuat dalam diri anak, ya. Dan kedua itu menciptakan keterampilan dasar kehidupan yang akan membantu anak-anak. Dan terakhir, karakter yang kuat akan mengiringi dan membantu anak-anak di sepanjang kehidupannya. Oke. Nah, kita masuk di dalam inti dari program Notre Dame Character Building ini. Program Character Building ini adalah program pembentukan karakter yang komprehensif dan berkesinambungan dari level TK sampai dengan SMA. Jadi, Bapak Ibu, untuk program ND karakter ini itu tidak cuma hanya ketika saat ini pandemik gitu ya, tetapi ini memang kita mulai bergerak mulai start gitu ya, untuk dari level TK sampai dengan SMA. Dan untuk sebagai mengawalinya itu memang di tahun 2020-2021 ini itu di tingkat TK dan SD kelas 1 ya. Tapi di saat ini yang saya katakan bukan berarti yang untuk tingkat TK yang dari nursery ya, dari nursery itu tidak mengikuti. Jadi nanti memang untuk pengevaluasiannya saja itu khusus di TKB. Tetapi untuk programnya itu tetap dilakukan dari tingkat yang paling kecil sampai dengan TKB. Kalau untuk yang kelas SD pun itu pengevaluasiannya yang baru saat ini adalah memang kelas 1. Tapi untuk kelas 2 sampai nanti selanjutnya tetap ada seperti itu. Oke, kemudian program ND karakter ini apabila di masa normal memang dilaksanakannya saat ini di rumah. Tetapi nantinya ketika nanti sudah kembali seperti normal, itu akan dilakukan di sekolah maupun di rumah. Seperti itu. Oke, nah untuk panduannya, jadi poin pertama, itu memang orang tua diminta untuk membimbing dan mengarahkan pembelajaran karakter anak di rumah. Jadi nanti setiap bulannya anak-anak akan mendapatkan materi karakter ya, itu bukan hanya sekedar karakter hormat and care gitu ya. Jadi yang tadi ada orang tua yang bertanya, tolong diajarkan 4 dasar ya, jadi penuh perhatian, kemudian obedience ya, ketaatan, kemudian kejujuran, berterima kasih. Ya, kita akan mencakup itu semua karena karakter itu tidak hanya mencakup hanya respect and care ya, tetapi semuanya. Jadi kita memang akan memberikan semua pembelajaran karakter-karakter ini secara bertahap seperti itu. Kemudian untuk karena anak-anak nanti kami dari pihak sekolah akan membantu memberikan pembelajaran karakter. Nah, seperti yang tadi Bu Rina bilang ya, ada siklus ini ya Bu ya, siklus untuk pendidikan karakter ya, membangun karakter itu. Jadi nggak cuma hanya pembelajaran saja, tetapi perlu ada penerapannya. Nah ini kalau misalnya hanya materi, saya rasa anak-anak tidak akan bisa terbentuk karakternya kalau tidak diterapkan seperti itu. Jadi disinilah poin dari program Notre Dame Character Building ini ya. Jadi ada penerapannya. Jadi nanti ketika dimulai ini bulan ini Agustus gitu ya, tentang karakter hormat gitu ya, tentang karakter hormat diharapkan orang tua bisa membimbing anak-anaknya untuk bisa bersikap hormat kepada Tuhan dan juga nanti kepada sesama seperti itu. Nah, untuk bulan ini itu akan
kami mengawali dengan menghormati kepada Allah. Jadi anak-anak akan mendapatkan bagaimana sih cara berdoa yang baik gitu ya, karena terutama kita lakukan itu pada Tuhan. Contohnya akan saya beri bentuknya nanti setiap orang tua akan mendapatkan link Google Form ya, yang nanti saya akan share ini. Nah, oke. Baik. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link ya untuk bulan ini. Itu karakternya adalah sikap berdoa dan mengucapkan doa kepada Tuhan. Jadi nanti Bapak Ibu untuk mengisi form ini ya. Untuk batas pengumpulan laporan ini itu ada 2 periode Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu periodenya dari tanggal 1 sampai 15 ya. Dari tanggal 1 sampai 15 itu minimal 1 kali pengumpulan. Jadi Bapak Ibu cukup sekali untuk melaporkan. Kemudian per tanggal 16 sampai 30 atau 31 itu pun juga minimal 1 kali pengumpulan. Karena minimal berarti boleh lebih ya Bapak Ibu. Semakin kami dari sekolah itu mendapatkan banyak laporan dari Bapak Ibu. Misalnya hari pertama si kecil bisa ini. Terus untuk pelaporan kedua sudah semakin lagi meningkat seperti itu. Jadi kami dari pihak sekolah bisa mengetahui perkembangan si anak di rumah. Kemudian kalau misalnya Miss belum bisa Miss berdoanya, masih lari-lari, masih nggak mau dan sebagainya. Tidak apa-apa. Jadi dilaporkan apa adanya, kemudian setiap kalinya kan kami akan melihat laporan itu dan kami pun dari pihak sekolah akan mensupport anak ini gitu ya. Jadi memberikan motivasi juga. Sehingga kalau misalnya jadi laporan ini jangan Bapak Ibu, wah jangan lapor yang jelek nih, kalau dilaporin yang jelek nanti malu gitu ya. Tidak perlu seperti itu. Jadi yang seperti tadi Ibu Rina bilang, pembentukan karakter ini nggak bisa kami dari pihak sekolah hanya memberikan kepada Bapak Ibu. Atau sebaliknya seperti itu ya. Jadi harus benar-benar menjadi partner ya, Bu Rina ya. Jadi harus jadi partner. Jadi orang tua harus memberikan laporan yang sebenar-benarnya di rumah. Apabila memang belum bisa, ya tidak apa-apa. Jadi nanti pihak sekolah akan support orang tua untuk membantu memberikan motivasi kepada anak seperti itu. Jadi nanti orang tua bisa mengisi nama lengkap anak-anak. Seperti itu. Kemudian kelas ini contohnya ya, nanti untuk TKB ya, untuk TKB ada pilihannya TKB 1 sampai 4. Kemudian mungkin nomor absen. Nah, di sini nanti akan ada Bapak Ibu akan melihat adanya kriteria ya. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa tahu nih kriterianya harus apa gitu ya. Jadi untuk kriterianya Ibu bisa lihat bahwa poin yang pertama itu anak duduk dan melipat tangan untuk berdoa ya. Kemudian tingkatannya lanjut lagi nih ya. Yang kedua adalah anak dapat membuat tanda salib. Tapi bagi yang memiliki keyakinan yang berbeda itu bisa disesuaikan ya. Kemudian untuk yang ketiga, anak lancar dan jelas mengucapkan doa per kalimat ya. Dan yang keempat itu adalah kesempatan untuk anak berinisiatif. Jadi tidak harus disuruh. Mungkin misalnya ketika makan, Ibu atau Bapak nggak perlu suruh, ayo doa dulu, ayo jangan langsung makan, apa ya, harus apa. Nah, kalau anak itu langsung tanpa disuruh, kemudian dia bisa langsung berdoa, berarti dia sudah sampai level yang keempat. Yang terakhir, itu adalah bisa melakukan hal ini secara rutin ya. Jadi bukan hanya karena dinilai baru melakukan, tetapi ini dilakukan secara rutin. Jadi seperti yang tadi Bu Rina bilang, namanya pembentukan karakter itu bukan karena mungkin sogokan gitu atau ancaman, tetapi itu terbentuk dari dirinya sendiri, inisiatif dan dilakukan terus-menerus. Itulah yang sudah menjadi pembentukan karakter ya. Nah, Bapak Ibu
saya minta untuk bisa memberikan bintang ya pada anak, jadi menilai ya. Kalau 1 bintang itu berarti hanya nomor 1 yang bisa terpenuhi. Kemudian kalau 2 bintang berarti adalah bisa memenuhi kriteria nomor 1 dan 2. Begitu juga yang bintang ketiga itu memenuhi kriteria nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk 4 bintang itu diartikan bisa memenuhi nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan yang terakhir itu 5 bintang kalau dia bisa memenuhi bisa memenuhi semuanya. Kalau di awal sampai itu sudah 5 bintang itu belum ya Bapak Ibu ya. Jadi 5 bintang ini kalau sudah 1 bulan ya. Jadi kalau Bapak Ibu di tanggal 1 sudah memberikan 5 bintang itu berarti ada sesuatu yang belum sesuai, karena di kriteria yang nomor 5 itu dikatakan bahwa dia bisa melakukan itu kurang lebih sampai selama sebulan gitu ya. Jadi perkiraannya adalah untuk di awal bulan ini adalah bintang 1 sampai dengan bintang 4 seperti itu. Oke, dan selanjutnya itu ada pertanyaan, apakah foto dan video anak kiriman dari orang tua dapat ditampilkan di media sosial milik Notre Dame atau tidak? Karena nanti baik foto atau video yang Bapak kirimkan atau Ibu kirimkan itu akan kami buat ya untuk kita post di sosmednya milik Notre Dame. Kalau Bapak Ibu memang tidak mengizinkan, mohon untuk bisa memilih pilihan tidak ya. Jadi seperti itu. Jadi kami meminta izin terlebih dahulu ya untuk post foto atau video kiriman dari Bapak Ibu. Kemudian minta tolong untuk bisa kirimkan foto, bukti foto anak berdoa atau mungkin video anak berdoa gitu ya. Jadi minta tolong untuk memberikan buktinya ya kepada kami semua. Nah, untuk yang terakhir, komentar dan kesan orang tua ini yang perlu sangat kalau bisa perlu dijelaskan kepada kami. Misalnya masih belum bisa duduk dengan tenang saat berdoa gitu ya, atau misalnya tidak mau atau dan bagaimana karena alasan apa. Itu supaya kami bisa tepat memberikan motivasinya kepada si anak ya, kepada anak Bapak Ibu semua. Jadi komentar dan kesan orang tua ini terhadap perkembangan anak itu sangat penting karena ini bentuk komunikasi perilaku anak di rumah kepada kami guru-guru di sekolah. Itu. Kemudian setelah terisi semua baru Bapak Ibu bisa kirimkan. Sekali lagi untuk mengirimkan ini itu tidak sekali saja, boleh lebih, minimalnya sekali, tetapi boleh lebih dari sekali selama sebulan itu. Tiap hari jauh lebih baik, seperti itu. Oke, selanjutnya kita kembali ke slide. Oke, slide. Oke, ya. Jadi nantinya setiap bulannya itu anak akan mendapatkan pembelajaran karakter-karakter yang baru, ya, seperti itu. Dari kami untuk membantu Bapak Ibu anak-anak mempraktekkan di rumah. Nah, ini yang terakhir ini, bahwa untuk akhir tahun ajaran itu nanti anak-anak akan mendapatkan sertifikat Bapak Ibu ya. Itu berupa pelaporan dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa konsisten dalam melaporkan, pastinya sertifikat di dalamnya itu pasti tidak bisa memberikan evaluasi terakhir dari perkembangan karakter atau perkembangan anak-anak Bapak Ibu di rumah seperti itu. Jadi memang di sini kami sungguh meminta tolong untuk Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan pelaporan secara kontinu ya, terus-menerus. Sehingga akhirnya kita bisa tahu apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu dalam penerapannya ya, pendidikan karakter anak-anak bagi orang tua seperti itu.
Oke. Nah, oke, itu saja dari saya untuk tentang penjelasan program karakter building. Ya, untuk waktunya terima kasih. Nah, saya kembalikan lagi ke Miss Devi. Baik, terima kasih Miss Frida atas penjelasannya. And once again, for Mami and Daddy, jangan khawatir apabila ada pertanyaan mengenai program karakter building ini, Mami and Daddy bisa sampaikan ke wali kelasnya. Nanti akan disampaikan wali kelas dan akan direspon oleh kita. Terima kasih. Baik, untuk saat ini kita sudah berada di penghujung acara Mami and Daddy. Untuk mengakhiri rangkaian acara ini, saya kembali meminta kesediaan yang terhormat Suster Angela SND untuk memimpin doa menutup acara kita hari ini. Silakan Suster Angela, boleh dinyalakan mikrofonnya. Oke, kita tunggu Suster Angela untuk bergabung bersama kita. Oke. Oke. Suster Angela. Nggak bisa, udah. Ya, terima kasih. Ya, Suster Angela. Terima kasih Miss Devi. Baik. Ya, terima kasih Miss Devi. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Rina yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk berbagi pengalaman sharing pada webinar hari ini. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para suster yang telah ikut bersama kami, khususnya para suster di luar Jakarta, dan juga bagi orang tua wali murid yang telah bersedia meluangkan waktunya mengikuti webinar hari ini. Terima kasih semuanya, dan mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas kesempatan berahmat yang kami alami di dalam webinar karakter building ini. Kami bersyukur karena Engkau telah berbicara untuk mengingatkan kami di dalam membentuk karakter yang baik lewat Bu Rina. Bantulah kami para suster, para guru, dan orang tua murid kami untuk belajar mengembangkan karakter yang tertera di dalam 4 pilar pendidikan, sehingga kami dapat semakin menyerupai karakter Kristus yang dapat kami bangun dan kembangkan di dalam diri kami sendiri, komunitas, keluarga, dan karya pelayanan kami masing-masing, sehingga kami dapat memberikan dan melatih karakter pada anak-anak didik kami dengan baik. Lindungilah kami juga terhadap wabah virus corona yang pada saat ini sedang melanda dunia, sehingga kami juga dapat menaati dan mengikuti pemimpin negara kami yang telah memberikan protokol-protokol yang baik untuk keselamatan kami bersama. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Suster Angela sudah menutup acara ini dengan doanya. Terima kasih. Baiklah, Mami and Daddy, sekali lagi mewakili Yayasan Notre Dame, saya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dan partisipasi dalam acara webinar ini. Mewakili panitia dan saya secara pribadi, Devi Kusnadi, apabila dari awal sampai akhir acara ini ada salah kata dan kurang dalam membawa acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap agar apa yang ada di acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mendampingi putra-putri kita yang tercinta. Semoga Mami and Daddy tetap semangat untuk berkenan hadir di acara parenting selanjutnya. God bless you. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Rina sekali lagi.
Terima kasih Miss Rida, terima kasih Suster semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. God bless you all. Stay safe and healthy. Bye.